Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, yakni dalam kajian perdana ini, kami mengangkat tema ini sudah sering ditanyakan oleh banyak orang, yakni tentang masalah sholat witir. Apa benar orang yang sudah melaksanakan sholat witir di awal malam, yakni seperti contoh dia sudah melaksanakan sholat witir berjamaah seusai tarawih, maka dia tidak boleh lagi melaksanakan sholat witir di akhir malam untuk yang kedua kalinya? Dalam tema ini kami menyimpulkan ada 3 poin, ada 3 penafsiran, ada 3 perincian dari referensi yang sudah saya temukan dan saya telaah serta saya kaji. Yang pertama ada istilah i'adatul witri, mengulangi sholat witir. Artinya bagaimana? Di awal malam dia sudah sholat witir, tapi setelah akhir malam dia witir lagi. Jadi witirnya 2 kali. Dan witir yang kedua ini merupakan witir baru. Nah, ini praktek seperti ini menurut mayoritas para ulama ini tidak diperkenankan dan tidak boleh dilakukan. Mengapa demikian? Karena berlandaskan kepada salah satu hadis dawuh Rasulullah SAW, la witroni fi lailatin, bahwa tidak boleh melakukan 2 kali sholat witir dalam satu malam. Sehingga ketika memaksa untuk melakukan, maka sholatnya batal dan tidak sah. Karena sholat jika tidak diperintah apalagi dilarang, ketika dipaksa untuk dilakukan maka jelas tidak sah dan batal. Ini yang pertama. Yang kedua ada istilah naqdul witri, merusak sholat witir. Bagaimana ini prakteknya? Prakteknya seperti ini. Di awal malam orang ini sudah sholat witir, tapi pertengahan malam dia bangun, sebelum dia melaksanakan sholat tahajud dia sholat 1 rakaat. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar sholat pertama yaitu sholat witir yang ganjil menjadi genap dengan 1 rakaat ini. Kemudian setelah itu dia tahajud, kemudian setelah tahajud dia sholat witir lagi. Maka praktek seperti ini dikatakan praktek naqdul witri, merusak sholat witir. Kenapa? Karena sholat witir yang pertama itu rusak dengan dia melaksanakan 1 rakaat tadi. Kemudian yang menjadi yang pertamanya ganjil kemudian menjadi genap. Ini rusak, tidak menjadi sholat witir, tapi menjadi sholat sunat mutlak. Ini praktek seperti ini, praktek yang menurut mayoritas para ulama, praktek yang tidak diperbolehkan. Apalagi Imam Ghazali di dalam Ihya-nya ini juga melarang praktek naqdul witri, merusak sholat witir yang pertama, kemudian dia tahajud, kemudian dia lanjut sholat witir lagi, sholat witir baru. Maka praktek seperti ini tidak boleh oleh mayoritas ulama, kecuali menurut kil dan sebagian ulama kecil saja. Nah ini ya. Kemudian yang ketiga ada istilah takmilul witri, melanjutkan atau menyempurnakan sholat witir. Bagaimana maksudnya? Maksudnya ada orang sholat witir di awal malam 11 rakaat, karena memang paling banyaknya sholat witir ini jumlahnya ya 11 rakaat. Tapi 11 rakaat ini tidak dilakukan sekaligus dalam satu waktu, tapi dibagi-bagi. Jadi malam pertama awal malam melaksanakan 3 rakaat, pertengahan malam 3 rakaat, kemudian sepertiga malam 3 rakaat, akhir malam dia melaksanakan 2 rakaat. Jadi 11 rakaat yang dia lakukan, dia tidak melakukan dalam satu waktu, tapi dipecah-pecah. Nah, dalam praktek seperti ini, menurut fatwa Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Ismid, kemudian juga ditukil oleh para ulama yang lain, begitu juga Ibnu Shalah di dalam kitab Fatawi Ibnu Shalah, ini menyatakan praktek seperti ini boleh-boleh saja. Jadi ada 3 praktek. Yang pertama i'adatul witri, jadi sholat witir 2 kali. Sholat yang kedua ini sholat baru sudah. Maka praktek seperti ini mayoritas ulama tidak memperbolehkan.
Yang kedua, naqdul witri. Ini juga tidak diperbolehkan menurut mayoritas ulama. Kemudian yang ketiga, takmilul witri, menyempurnakan atau melanjutkan sholat witir, yang mana sholat witirnya dilakukan secara berangsur-angsur. Praktek yang ketiga ini menurut fatwa Ibnu Hajar Al-Haytami dari berbagai kitab ini diperbolehkan dan boleh dilakukan. Jadi semoga 3 perincian ini menjadi jawaban yang melegakan, jawaban yang menjadi ilmu, manfaat dan barokah. Sekali lagi semoga ibadah kita pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tarawih kita, sholat witir kita diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.